politik dan kritik. Keberadaan kita bersama dengan orang lain, atau istilah Latin adalah inter homines esse, seyogianya menjadi pusat kegiatan berpikir politik atau filsafat politik. Singkat cerita, politik sejatinya berada di ruang bersama yang lain, alias ruang publik atau forum publikum. Berbeda dengan urusan rumah tangga atau oikos nomos yang pada instansi pertamanya adalah urusan di ruang privat atau forum privatum. Nah, urusan oikos nomos atau lebih dikenal sebagai ekonomi bisa menjadi urusan publik tatkala masuk ranah kebijakan publik yang berkaitan dengan kepentingan kesejahteraan bersama atau bonum commune. Artinya, ya masuk ke ranah politik juga. Oleh karena itu, ketika kita bicara soal politik maupun derivatifnya, seperti partai politik misalnya, maka itu adalah pembicaraan yang seyogianya merupakan wacana publik juga. Suprastruktur politik dipengaruhi oleh infrastrukturnya, termasuk diantaranya adalah partai politik, beserta segala tingkah lakunya atau political behavior. Maka dalam percakapan di ruang publik yang sehat, cerdas, dan lantaran itu bisa mencerahkan, aktus saling menganalisis, bahkan mengkritik perilaku partai politik manapun oleh setiap warga negara atau citizen itu bisa dan diperbolehkan. Artinya, siapapun bebas untuk menyampaikan pendapatnya di ruang publik. Maka logikanya, sebagai bagian dari infrastruktur politik, partai maupun kader-kadernya bisa dan boleh dan berhak untuk menyampaikan analisis dan pendapatnya tentang situasi perpolitikan yang sedang terjadi, termasuk political behavior yang dilakukan parpol di seberang jalan. Mengapa begitu? Ya, sekali lagi, urusan politik adalah urusan publik. Tinggallah diperlukan kedewasaan serta kematangan dalam menyikapinya. Maka tidak bisa dalam urusan politik yang mempengaruhi umum, seseorang menanggapi sebuah pendapat dengan berkata semena-mena. Misalnya begini, "Hei, gak usah mencampuri urusan partai kami, urus saja partaimu. Ini urusan rumah tangga kami." Ingat, ini urusan publik, bukan oikos nomos atau rumah tangga sendiri. Ini urusan publik. Padahal kelakuannya itu bakal berpengaruh pada konstelasi perpolitikan pada umumnya, berdampak pada publik. Begitulah secara sederhana kita menjelaskan tentang politik yang eksistensi atau keberadaannya sejatinya terletak di ruang publik. Maka sekali lagi, publik pun jadi bebas mewacanakannya. Apa arti politik? Arti politik yang saya belajar dari buku. Arti politik dalam arti keilmuan. Politik adalah suatu kehendak untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Itu arti politik yang diajarkan di fakultas. Keinginan, kehendak untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Kemudian dalam pelaksananya, ya, politik mengatur kekuasaan. Dan karena ingin menjalankan politik untuk memperbaiki kepentingan rakyat, perlu untuk berkuasa, perlu
untuk mendapat kekuasaan. Lalu soal kritik. Apa itu kritik? Secara etimologis berasal dari kata Yunani kritikos yang bermakna dapat didiskusikan. Diambil dari kata krenein yang artinya memisahkan, mengamati, menimbang, dan membandingkan. Begitulah kira-kira. Banyak yang dari sepengetahuan aku ngira kritis itu tuh suka mengkritik. Padahal kan sebenarnya berpikir kritis itu sekedar memproses informasi dengan akurat aja. Dan kalau untuk aku, cara ngelatihnya itu harus banyak-banyak ngomong sama orang-orang yang berbeda dari aku sih. Karena untuk bisa berpikir kritis menurut aku kita harus rela untuk dibuktiin salah. Kepercayaan-kepercayaan kita, hal-hal yang kita anut atau yang kita pikir benar nih, kita harus rela dulu nih dibuktiin salah. Kita ngobrol sama orang yang berbeda pendapat sama kita lihat nih, oh buktinya ini, oh logikanya begini. Dan kalau dia memang benar, harus oke, ternyata gue udah semakin pintar sekarang karena salah. Karena ciri orang kritis itu memang selalu mau tahu, lawannya orang yang sok tahu. Jadi kalau kita mau kritis, hindarilah sok atau merasa tahu segalanya, justru harus humble dan selalu mau cari tahu. Jadi kita bisa menerima kritik tatkala dalam kritikannya itu ada unsur memisahkan. Topik yang mana misalnya, atau kalimat, paragraf yang mana yang sedang diamati. Lalu pertimbangannya apa? Kalau perlu dengan perbandingan. Sehingga kita pun jadi mengerti tentang subjek apa yang dikritik. Kita jadi paham bagaimana cara pandang sang pengkritik itu terhadap karya atau tulisan kita. Sehingga dengan demikian kita lalu bisa meresponnya dengan baik. Tapi kalau cuma bilang bahwa tulisan kita itu hoax atau tak sepantasnya mencampuri urusan orang lain, atau ini tulisan sampah, dan kata-kata sejenisnya, maka itu bukanlah kritik, tapi lebih tepat disebut cacian. Dan kita semua bersama-sama paham bahwa kalau orang tidak mampu berargumentasi dalam kritiknya, malah meresponnya dengan cacian, ada istilahnya, yaitu idiotes. Ini bahasa Yunani. Kalau dalam bahasa Latin disebut idiota, yang artinya orang tidak berpendidikan. Idiot. Terhadap itu sebaiknya kita diam. Pepatah tua bilang, never argue with an idiot. People watching won't be able to tell the difference. Ya, oleh sebab itu saya juga sudah melihat ya, Pak Jokowi itu tidak mau mengadu. Saya sini Pak Jokowi tidak mau mengadu. Oleh sebab itu kita berharap, ya banyak juga nih masukan kepada saya dari akademisi, aktivis, masa negara diem aja, kepala negaranya dilecehkan dan sebagainya. Saya jawab ini delik aduan dan saya tanya ke lingkungan istana, belum ada rencana mengadukan. Tetapi bisa saja delik ini berkembang ya, karena orang sudah menganggap ini masalah dan menimbulkan berbagai masalah di berbagai daerah, di medsos dan sebagainya. Bisa saja berkembang bukan ke delik aduan. Bisa. Artinya langsung diproses ya? Artinya langsung diproses. Bisa diproses polisi gitu maksudnya Pak? Bisa. Kan tergantung pada ininya, tergantung pada terpenuhinya syarat-syarat pidana, dan itu sudah ada presidennya. Orang melakukan itu dan